Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uje di channel Uje Official 89. Biasanya saya mengupload kegiatan keluarga, eh, beraktivitas sehari-hari. Namun kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga tips kepada kawan-kawan yang hari ini mungkin punya aktivitas aktivitas seperti saya sehari-hari ya. Sehari-hari saya ber Nah, saya sehari-hari guys itu berjaga di warung guys. Nah, jadi aktivitas saya nunggu warung nih dengan anak sekarang juga nangis nih nggak tahu kenapa. Saya akan membagikan tips untuk para pembisnis sembako ya. Ya usaha warung lah gitu ya, bukan hanya makanan. Nah, memiliki sebuah bisnis sendiri itu memang akan menghasilkan banyak keuntungan guys. Namun kamu juga akan memiliki banyak pesaing dalam menjajakan produk atau jasa yang kamu punya. Salah satunya adalah bisnis sembako. Nah, sebentar guys, ada yang beli guys. Maaf guys, mungkin videonya terpotong-potong karena saya sambil melayani pembeli guys. Nah, lanjut lagi guys. Bisnis sembako yang tadi saya sebutkan adalah bisnis yang menjual 9 bahan pokok yang banyak masyarakat butuhkan. Contohnya seperti gula pasir, beras, mentega, minyak goreng, apalagi daging, susu, minyak tanah, garam, dan lain sebagainya. Nah, bisnis sembako adalah salah satu contoh bisnis yang memiliki persaingan cukup ketat guys. Nah, jika kamu sedang merintis sebuah bisnis sembako, ada beberapa kiat sukses yang mungkin bisa kamu ikuti guys, agar perkembangan bisnis kalian itu bisa jadi lebih optimal. Nah, karena di tengahnya marak persaingan kali ini, kamu bisa tetap mempertahankan bisnis sembakomu dengan cara sebagai berikut guys. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah jaga kebersihan toko dan kualitas pelayanan. Nah, cara pertama dalam memenangkan hati para calon konsumen adalah dengan menjaga kebersihan area toko guys. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, bisnis sembako adalah bisnis yang menjual bahan makanan pokok yang masyarakat butuhkan. Nah, untuk itu kamu harus menjaga bahan makanan tersebut tetap steril guys, supaya higienis, baik dalam kualitas isi maupun dalam cara kita menyimpannya. Ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebersihan toko. Contohnya, misalkan menyimpan barang-barang sesuai dengan ketentuan guys. Beberapa barang tidak dapat kamu simpan dengan rak yang sama guys, karena akan menyebabkan lembab dan menurunkan kualitas dari bahan pangan tersebut guys. Contohnya misalkan beras dan minyak. Maka dari itu simpan produk minyak di dekat pintu dengan sirkulasi udara yang baik guys. Selanjutnya, prioritaskan menjual stok yang lama dulu guys. Sebagai pemilik bisnis bahan pokok, kamu tentunya akan melakukan restock produk jualanmu dalam periode tertentu. Nah, tentunya perbedaan waktu stok akan mempengaruhi kualitasnya guys. Tidak baik bahan makanan jika kamu simpan terlalu lama. Jadi usahakan untuk menjual stok lama terlebih dahulu guys. Nah, jaga juga kebersihan tempat penyimpanan guys. Misalkan kita menyimpan bahan sembako itu di gudang, maka para konsumen akan lebih percaya pada kualitas kita kalau kita menyimpannya dengan bersih dan baik guys. Misalkan setiap pagi, setiap sore saat mau tutup toko, sapu dan pel warung kita atau gudang kita agar tidak berdebu guys. Nah, selanjutnya lengkapi jenis produk yang kita jual ya guys. Nah, produk yang kita jual tentu pelanggan itu akan senang kalau produk yang kita jual itu mempunyai persediaan produk yang lengkap. Nah,
Kamu dapat melakukannya dengan memperbanyak jenis produk yang kamu jual setiap harinya, guys. Walaupun misalkan bisnis sembako hanya menjual barang pangan pokok atau bahan kebutuhan pokok, kamu juga dapat memperbanyak variasi merek dan jenis barang yang tersedia di toko kamu. Contohnya, untuk produk jenis beras, misalkan beras ya, itu kamu dapat menyediakan minimal 5 merek beras yang berbeda. Seperti beras Sipulen misalkan, beras Anak Raja misalkan, beras Sania misalkan, beras Cap Bunga, dan beras Idola misalkan. Nah, begitu juga dengan produk gula, garam, dan sebagainya yang memiliki banyak pilihan merek, itu harus kita sediakan berbagai varian, guys. Nah, selain produk merek sembako tadi, kamu juga dapat menjual perlengkapan lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, seperti misalkan sabun ya, perlengkapan mandi, minuman dingin, makanan ringan, rokok, jajanan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dinilai dapat menarik para konsumen karena mereka tidak perlu capek untuk mencari segala kebutuhan di toko-toko lain, toko yang berbeda, guys. Nah, sehingga nantinya ini bisa menjadi salah satu kunci sukses. Nah, yang ketiga, guys, pasang harga jual yang masuk akal, guys. Untuk melakukan cara ketiga ini, tentukan terlebih dahulu jenis tokomu. Apakah tokomu itu menyediakan produk grosir yang menjual dalam jumlah besar misalkan, atau hanya sebatas menjual persatuan. Jika sudah mengetahui hal tersebut, kamu dapat menetapkan harga yang masuk akal dengan jenis toko tersebut. Nah, tentunya jika kamu masih bingung dalam menetapkan harga jual untuk setiap produk yang kamu jual, kamu dapat menganalisis harga pasar terlebih dahulu, guys, yang berlaku di lingkunganmu. Contohnya misalkan jika harga pasar yang berlaku dalam lingkunganmu itu misalkan mengambil untung sekitar Rp2.000 dalam setiap produk yang dijual, sebaiknya jangan merusak harga pasar, guys, dengan mengambil keuntungan hanya sebesar Rp500 per produk, guys. Harga paling masuk akal yang dapat kamu terapkan untuk mengambil untung dalam analisis harga seperti contoh di atas tadi, misalkan masuk di akal, guys. Misalkan kalian hanya mengambil keuntungan 1.000 sampai 2.000 atau 1.000 sampai 1.500 misalkan. Jadi sebaiknya jangan terburu-buru dalam mengambil keuntungan, guys. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keuntungan yang besar, guys. Fokuslah dalam kuantitas konsumen. Jadi lebih baik untung sedikit namun banyak konsumen yang membeli, akan lebih baik gitu ya, daripada untung banyak namun hanya sedikit konsumen yang membeli. Nah, yang terakhir, guys, kita harus berinovasi ke media digital, guys. Sudah banyak bisnis sembako yang mulai beralih ke e-commerce dan marketplace, guys, untuk menawarkan produk-produk mereka. Contoh bisnis sembako yang sudah memiliki konsep digital ini misalkan Happy Press, guys. Hampir 80% masyarakat memilih transaksi secara online, guys, demi menghemat waktu dan tenaga mereka. Ditambah diskon besar-besaran biasanya dilakukan oleh para beberapa website, menjadi salah satu alasan mengapa banyak konsumen memiliki atau memilih e-commerce dan marketplace untuk berbagai kebutuhan belanja mereka, guys. Nah, kunci sukses terakhir yang dapat kamu coba untuk bisnis sembako tadi, ya itulah beralih ke pemasaran media sosial, guys. Karena media sosial itu bisa diakses setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Nah, tentunya semua cara tadi perlu kita lakukan dengan kesabaran dan ketelitian. Coba metode trial and error untuk segala aspek pembelian dan penjualan dalam usaha bisnis kalian, guys. Hal ini penting untuk kalian lakukan agar bisa menemukan cara yang paling tepat untuk mengembangkan bisnis sembako kalian, guys. Oke, itu saja. Semoga penjelasan tadi bermanfaat, menambah inspirasi
walaupun videonya terpotong-potong guys, karena saya lagi di warung sambil melayani pembeli juga guys. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe Uji Official 89 guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.